Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur, bersama lagi dengan pembantu Lenan 1. Hari ini saya membuat video presentasi tentang lembaga pendidikan Pride, di mana dalam waktu 6 bulan insya Allah langsung bekerja. Ikuti video presentase manajer Pride berikut ini. Goals kami adalah untuk menjadikan adik-adik ini yang pertama menjadi seorang profesional, karyawan, dididik dan dilatih menjadi kandidat karyawan perusahaan profesional, dan secara bersamaan kami akan mendidik menempa adik-adik ini menjadi seorang pengusaha. Maka kenapa salah satu jurusannya atau program darat, program unggulan kita, program darat, kita sebut Airline Business Academy. Jadi ada muatan entrepreneurship. Sehingga ketika teman-teman diklat di sini, teman-teman akan bisa merasakan dan menimbang-nimbang sebetulnya saya ini cocoknya jadi karyawan atau profesional ataukah pengusaha. Ya, sehingga untuk kurikulumnya sudah kami desain sedemikian rupa sehingga teman-teman nanti bisa merasakan ketika saya jadi karyawan nanti saya harus seperti ini. Ketika jadi pengusaha, saya harus bertindak tanduk seperti ini, saya harus bersikap seperti ini, dan saya harus melengkapi kompetensi saya seperti ini. Semuanya sudah ada di dalam kurikulum kami. Next slide. Ada 7 keistimewaan kami yang silahkan di-compare dengan lembaga pendidikan manapun. Insya Allah hanya ada di kami. Ya, mohon maaf, kita sebutnya dengan 7 wonder, Bapak. Yang pertama adalah biaya sangat terjangkau dan dapat diangsur selama masa pendidikan. Ya. Jadi kalau di lembaga di luar sana, biasanya jangankan lembaga, saya aja mondokin anak saya yang baru itu masuk pondok SMP Pak Budi, itu tidak boleh diangsur Pak Budi. Jadi 35 juta ya saya harus bayar di awal kan gitu kan. Bulanannya ada SPP. Kalau di kami tidak ada SPP Pak, tidak ada SPP. Jadi biaya yang ada atau tertera di beberapa jurusan, di masing-masing jurusan, kita dapat jurusan itu nanti sudah dari awal sampai dengan akhir diklat, tidak ada tambahan biaya apapun, bahkan seragam, sepatu, tas juga dari kami semua. Kemudian yang nomor 2, poin kedua adalah di bawah naungan Disnaker, kami bertanggung jawab tidak terbatas hanya menyediakan SDM saja, tapi juga membangun karakternya. Mohon maaf, saya dari anak kolong juga Pak Budi, bapak saya Purnawirawan Kapten Marinir. Kebetulan beliau juga ngajar kadet Pak di Bimoro Angkatan Laut. Sebetulnya terakhir beliaunya mayor Pak. Cuman waktu itu bersamaan dengan beliau ditugaskan menjadi anggota fraksi ABRI Dewan di Pamekasan Pak, sehingga tidak diambil sekolah mayornya. Sehingga kan yang saya sampaikan karakter bangsa di sini tidak lepas dari pola didikan orang tua saya. Tentu saja saya didikan anak kolong, didikan militer, sehingga kerasnya saya, idealisme saya, korsanya saya juga saya akan terapkan dan implementasikan ke seluruh siswa saya. Kemudian
yang ketiga adalah kurikulum yang berbeda dengan sekolah penerbangan lain. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa kami juga memberikan solusi praktis entrepreneurship. Karena kita sadar betul Pak Budi bahwa lowongan itu tidak setiap hari ada. Sehingga bagaimana caranya adik-adik ini tetap survive sambil menunggu dan juga bisa menerapkan ilmu yang sudah kita berikan. Kalau misalkan mereka sudah siap, 4 hari, 1 bulan mereka sudah siap, kemudian lowongan itu ada, maka akan saya rekom. Jadi seluruh info lowongan pekerjaan itu semuanya dari kami Pak. Dan jujur saja, saya juga ngajar di beberapa instansi pemerintah hingga saat ini sebagai motivator dan narasumber, sehingga bisa saya katakan bahwa lowongan itu, lowongan dari Garuda, lowongan bergengsi seperti Bank Mandiri, KAI, BNI, itu tidak pernah dikurangkan. Jadi memang betul bahwa apakah karena faktor kedekatan? Benar, karena kebetulan saya juga sampai saat ini juga masih ngajar di Bank Mandiri, saya juga ngajar di Dinas Pajak, kemudian saya juga ngajar di BPJS Kesehatan dan sebagainya. Jadi faktor kedekatan memang iya. Bahkan di tempat kami, surat lamaran kalian pun kami yang siapkan. Jadi surat lamarannya ini kami yang siapkan Pak Budi, berkas-berkasnya segala macam. Sehingga singkat kata, adik-adik di sini tugasnya hanya 2 Pak Budi dan teman-teman di sini ya. Tugas kalian cuma 2, belajar dan berdoa. Biarkan proses itu berjalan. Dan kesempatan hanya datang pada mereka yang siap. Jadi ketika ada lowongan, bukan kita pilih kasih, tidak. Tetapi ketika teman-teman sudah menunjukkan high performance, sudah menunjukkan progresnya, saya akan berani pasang badan. Bahkan ketika ada tes pun, ketika ada lowongan, saya sendiri akan mengantarkan teman-teman. Even hanya 1 orang. Jadi ibarat kata, saya di sini adalah ibu angkat Pak Budi, yang mana diberi amanah oleh orang tua siswa, wali murid, dititipkan adik-adik ini kepada saya untuk jadi orang, kan begitu. Sehingga pertanggungjawaban saya vertikal horizontal, hablum minan nas dan hablum minallah. Ya. Secara pertanggungjawaban di sini adalah thalabul ilmi, yang mana ketika saya nanti insya Allah tutup usia, saya ada hal amal jariah yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara hablum minan nas, saya bisa mempertanggungjawabkan adanya proses pendidikan dari awal hingga akhir, hulu ke hilir kepada orang tua masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah materi yang padat dari beberapa praktisi. Mohon maaf, di kami tidak akan ada jam kosong Pak Budi, tidak seperti di lembaga lain, karena seluruh yang ngajar di struktur kami people manager, baik itu dari praktis public speaker, kemudian dari airline industry, dari kargo dan seluruh stakeholder-nya. Sehingga kenapa mereka people manager yang saya hire, saya berani bayar mahal mereka untuk datang ke sini ketika kita bicara kualitas. Maka kenapa dalam satu angkatan saya selalu membatasi kuota saya. Jadi tidak banyak yang saya akomodir Pak Budi. Jadi mungkin dalam satu angkatan satu jurusannya maksimal hanya 20 orang. Seperti itu Pak. Jadi saya nggak mau terima banyak-banyak, karena ibarat kata kalau orang Jawa bilang der itu sedikit tapi jadi. Proyek isinya jelas. Kemudian metodenya role play ini akan kita perbanyak, karena apa? Ketika teman-teman bekerja nanti, teman-teman bekerja akan face to face langsung dengan customer atau dengan penumpang atau dengan pelanggan. Sehingga faktor pembiasaan ini yang ingin kami dogmakan, kami doktrinkan. Karena jujur saja, ketika di luar sana ada tes, ada interview, kendala utama adalah masalah how to deliver the information. Secara teori, anak-anak di luar sana, karena saya pun juga pernah mengalami sebagai asesor di Garuda, kendalanya adalah mereka tidak bisa ngomong, mereka tidak bisa mengkomunikasikan ide. Secara teori bagus, mereka dapat presiden handling, mereka dapat service, mereka dapat technical know-how. Tetapi kendalanya adalah mereka tidak bisa memiliki kepercayaan diri, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan sistematis. Nah, ini faktor kegagalan juga. Kemudian yang berikutnya adalah diklat kami selenggarakan di hotel ini untuk finishing class sebelum magang. Kenapa? Karena untuk
mendekatkan peserta diklat dengan segmen yang sesungguhnya. Jadi hotel kami pun juga hotel bintang 4 Pak Budi. Dan ini sudah termasuk di dalam biaya pendidikan. Ya, full day meeting dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore untuk kelasnya. Ada 2 kali cafe break di jam 9.30 dan juga jam 3 sore untuk mempersilahkan yang mau sholat duha atau sholat asar juga bisa. Dan juga cafe break di sini kopi teh dan juga snack karena di hotel. Kemudian untuk isomannya jam 12 hingga jam 1. Ini nanti buffet lunch di Rock and Sugar Restaurant standar bintang 4 dan itu sudah termasuk di dalam biaya pendidikan kami. Jadi teman-teman juga dapat makan siang Pak. Kemudian 6 bulan diklat ini saya katakan normalnya. Kenapa? Banyak sekali siswa saya yang tidak normal. Dalam arti tidak normal, 1 bulan sudah keterima kerja. Karena apa? Ketika teman-teman setelah mengajar, ibarat kata saya ini biro jodoh yang akan mempertemukan rekan-rekan di sini dan juga user. Makanya kenapa saya katakan tadi, strukturnya adalah people manager yang memang memiliki power dan sebagai decision maker. Jadi sehingga ketika ada pada saat di kelas teman-teman bagus secara progres, secara performance, maka setelah turun dari panggung, katakanlah selesai ngajar, pasti akan menginformasikan pada saya langsung, Bu, minggu depan ada lowongan tempat saya mau si A, si B, karena mereka berdua bagus. Tolong siapin berkas dan surat lamarannya, minggu depan kita akan agendakan untuk dites. Jadi semuanya sudah under control Pak, seperti itu. Jadi enak banget sebetulnya anak-anak. Jadi tinggal di sini hanya belajar dan berdoa saja. Next slide. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di chat langsung. Kurikulum kami sangat komplit, ya. Karena jujur saja komisaris kami hingga detik ini adalah orang Garuda, pentolannya Garuda. Jadi setiap 6 bulan sekali saya harus mengkalibrasi progres daripada perusahaan kami ini, Pride ini pada beliau. Jadi setiap 6 bulan saya harus terbang ke Jakarta, Pak Budi dan teman-teman, untuk mempresentasikan sampai di mana Pride ini. Alhamdulillah kita sudah start dari tahun 2012 dan ini sudah angkatan ke-14 Pak Budi. Insya Allah nanti bulan Agustus kita angkatan ke-15. Dan alhamdulillah lulusan-lulusan kami ini sudah berkarir dari Sabang sampai Merauke. Baik, next slide. Nanti untuk software-nya nanti bisa saya kirim ke Pak Budi ya Pak ya, untuk bisa dibaca-baca lagi berikutnya. Lalu alur pendidikannya seperti apa? Kita sudah mulai pembukaan pendaftaran, sudah mulai sejak awal bulan Juni untuk bulan Agustus ini, angkatan ke-15. Yang pertama dalam proses pendaftaran, ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Jadi ada 2 cara, karena memang kita jembatani kita ini saat ini kan pandemi, sehingga banyak rekan-rekan yang lebih nyaman untuk mendaftar via online Pak Budi. Adapun pendaftaran via online, tetap kita akan komunikasikan kepada PIC masing-masing daerah, seperti Pak Budi saat ini dari PIC dari Madiun dan Ngawi. Sehingga kita linear Pak. Setiap kali ada, setiap akhir, katakanlah kalau di bank itu proses clearing Pak, setiap jam 3 sore, kita selalu cek email Pak. Cek email admin kami, siapa-siapa saja yang mendaftar melalui online. Dan kita akan komunikasikan datanya ke PIC masing-masing daerah. Kemudian setelah proses pendaftaran, pendidikan dan pelatihan, role play, kemudian praktek kerja lapangan, dan berikutnya ini saya masih gak kelihatan ininya mas, pengarahan kerja.